Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Saputra, kelas 11 IPA 2. Sini saya akan menjelaskan dengan materi wirausaha rekayasa di bidang konversi energi. Wirausaha rekayasa di bidang konversi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru, terbarukan, dan tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, di antaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah suatu sumber energi yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber yang tidak dapat diperbarui di antaranya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, tambang. Energi baru terbarukan disebut juga sustainable energi yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Sumber energi yang dengan cepat terisi kembali oleh alam melalui proses berkelanjutan. Tentang bagian energi baru terbarukan. Yang pertama ada ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalnya bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Konversi energi pada motor bakar. Energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Energi panas hasil pembakaran ditransfer untuk mendorong torak atau pistol pada silinder sehingga pistol bergerak dan terjadi transformasi energi panas menjadi energi kinetik dan dikonversi menjadi energi mekanik yang menghasilkan usaha atau kerja. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi yang pertama equipment, money, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan market sebagai sumber usaha konversi energi. Kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Yang ketiga ada perencanaan administrasi usaha. Proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan, dan pembukuan yang baik. A. Menentukan jenis dan kualitas produk. B. Standar proses produksi. C. Administrasi. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunanya. Industri kreatif dengan memperhatikan kreatifan lokal dan mengkreasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Pertama, aneka produk bidang konversi energi. Yang pertama yaitu konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkit energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor.
Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dan dari berbagai arah. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat berbagai jenis menara, antara lain jenis turbular, menara kaki 3, dan menara kaki 4. Jika kita amati pembangkitan listrik energi angin, beragam jenis baling-baling yang digunakan di masyarakat. Model baling-baling yang sudah banyak diterapkan menggunakan 3 sudut. B. Konversi energi surya matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik atau PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell. Secara langsung, sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Komponen yang digunakan dalam pembangkitan listrik energi surya antara lain modul surya, regulator, aki, inverter DC atau AC, dan beban listrik. Keuntungan pembangkitan listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Yang C. Energi air. Energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik tergantung dari aliran atau gerakan air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang sering diistilahkan dengan mikrohidro sampai 1000 watt dan picohidro kurang dari 5000 watt. Cocok dikembangkan di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh energi listrik atau di daerah yang masih membutuhkan atau kurang pasokan listrik. Pembangkitan listrik mencapai 1000 kW sering diistilahkan dengan minute hidro. Arus listrik menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Yang D. Biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampungan dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digeser atau pengolahan. Kotoran dicampur dengan air dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran atau slurry. Sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio, endapan lumpur di dalam digester disalurkan keluar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampungan yang berupa lumpur sisa dari proses. Yang terakhir adalah biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Sampah padat dari permukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.